Nih, Hao, silakan dibeli takjil-takjil Cinanya. Ini kan bulan puasa, bukan lagi ngerayain Imlek. Ibu, bapak, biasanya juga beli di saya. Gorengan sama kolaknya, pakai resep turun-temurun. Nah dulu mas, saya mau beli takjil di tempatnya Ci Clara. Soalnya menunya unik-unik. Di desaku, ada Cindo jualan takjil. Cakra, kamu yakin beli takjil di dia? Dia kan Cina nggak halal. Ya halal lah mas, ini kan cuma gorengan sama minuman. Kalau saya sih ya, takut. Apalagi ini bulan puasa. Aku nggak terima puasanya. Ih, lu orang gak sopan tahu. Masa jelekin dagangan saya orang punya? Iya mas, makanannya enak kok, aman-aman aja. Oh, gitu ya. Duh, kalau gini terus bisa habis pelangganku. Lumayan banget buat hari ini ya. Ci, besok jualan lagi kan takjilnya, soalnya enak. Iya, anak saya sampai ketagihan. Saya orang senang kalau lu orang pada suka. Kalian yakin bahannya halal atau enggak? Semua bahan saya orang beli di toko halal loh. Minyak balu, gula balu, semua aman, gak ada yang aneh-aneh. Buktinya mana? Sertifikat halal ada, label MUI ada nggak? Aduh Ci, perutku sakit dari semalam. Kayaknya takjil dari Cici deh. Perasaan lo orang kemarin baik-baik aja deh. Nah kan, aku bilang juga apa? Tanggung jawab cepet. Jangan asal nuduh ah. Semua bahan saya orang itu halal dan bersih. Buktinya orang ini sakit. Belum tentunya orang sakit karena makanan saya. Bisa aja dari makanan lain. Udahlah, mending saya beli takjilnya di Mas Sayan. Rasain. Siapa suruh ambil pelangganku? Aku diam-diam menaruh obat sakit perut ke dagangan Ci Clara. Kalau jualan itu tanggung jawab, jangan cuma cari untung. Saya nggak pernah pakai bahan aneh-aneh. Ini semua halal loh. Sungguh kasihan wanita Cindo itu. Aku harus menolongnya. Permisi, saya dari Inspeksi Kesehatan. Kita buktikan mengenai bahan-bahan yang katanya jorok dan tidak halal. Oh, silakan cek aja. Saya nggak salah loh. Bahan-bahannya bersih dan halal. Tapi perut saya sakit. Sakit perut kamu diakibatkan karena kamu jarang cuci tangan, bukan karena makanan Ci Clara yang keturunan dari Tionghoa. Ci, maafin aku ya. Aku janji kalau cuci tangan sebelum makan. Aku gak bakalan nyerah buat rebut pelangganku dari lapak Ci Clara. Bahkan harus bikin lapak itu tutup. Ayo, siapa yang tega ngelakuin ini ya? Kamu halus tutup lapak itu atau kamu mati. Lihat tuh, lagi pakai jimat dia. Paling ada cacat kali. Bukan, itu tuh jimat penglaris. Seriusan kamu mas? Cindo jualan takjil tapi pakai jimat. Nggak kerja Mas Vinzo? Ci, maaf nih, aku mau nanya ke Cici. Emang bener kata orang, Cici pakai jimat penglaris? Ayo, berita dari mana lagi tuh? Ya enggak lah Mas, saya nggak pernah pakai begituan. Beneran kan Ci? Aman? Aman oh, kalau you orang penasaran, cobain aja sendiri. Iya deh, nanti saya coba. Ci, aku beli gorengannya ya. Nah gitu dong cobain, dijamin gak nyesel lah. Vinzo, serius kamu beli di situ? Iya mas, emang enak kok makanannya. Hati-hati aja, kalau ngerasain hal aneh, jangan nyesel ya. Jangan takutin mas, orang ini aman kok. Kalau nggak ditakutin, dia nggak bakalan percaya. Astaga, Siapa yang lakuin ini? Jangan-jangan karena kamu kemarin makan takjil Ci Clara. iya sih, tapi Aku kan udah bilang hati-hati, ini pasti ada hubungannya. maksudnya Coba kita langsung tanya ke dia. ini pasti gara-gara aku beli takjil kamu Ci. Hayya, masuk kalian orang apa? Lah, nggak usah pura-pura bodoh deh. Aku bilang juga apa? Dia itu pakai jimat, bakaran-bakaran kayak gitu. Itu pasti jimat. Hayya, itu bukan jimat pesugihan atau apapun itu. Cukup. Itu bukan jimat penglaris, itu dupa biasa, tradisi, bukan hal mistis. Jadi bukan karena takjil dan jimatnya. Nggak ada hubungannya antara dupa dan yang terjadi di rumahmu. Kalau gitu, ini dari siapa? Kenapa oh? Tiap hari ada aja fitnah. Tapi saya orang nggak mau nuduh siapa-siapa. Saran aku, kamu berhenti dulu jualannya. Bau apa ini? Bau apa?
Biar makin jijik orang-orang makan takjil kamu, Ci. Ternyata selama ini pelakunya Seyang. Woi, pergi dari sini. Ayo, salah saya ulang apa? Orang kayak kamu ini bikin kampung ini nggak tenang. Aku bakar aja biar kapok. Berhenti. Ayo kita pergi. Sebagian warga sebenarnya kasihan sama kamu. Tapi sebagiannya lagi, mereka takut kalau kampung ini jadi rusuh. Sekarang malah saya ulang yang dibilang bikin masalah. Kamu mau bertahan jualan atau berhenti sebelum semuanya semakin buruk? Gimana bos? Dia udah mulai ketakutan kan? Bagus. Nggak sia-sia aku bayar kamu. Jadi sekarang maunya apa bos? Aku mau dia benar-benar pergi. Mulai hari ini, saya ulang udah nggak jualan lagi. Terima kasih yo, Dolang udah baik dan udah selalu beli dagangan Ai. Semua akan baik-baik aja, Ci. Nah gitu dong, ngerti. Akhirnya nyerah juga. Kampung ini jadi aman deh. Ai tahu, semuanya ulah kamu ulang. Biar makin jijik orang-orang makan takjil kamu, Ci. Ternyata selama ini pelakunya Seyang. Bos, aku dapat rezeki. Dapat dari mana kamu? Itu dari cewek Cina yang kemarin bagi-bagi takjil gratis. Gratis? Masih aja cari perhatian. Iya bos, banyak juga yang datang. Ayo aku tunjukin. Takjil gratis, silakan. Udah aku bilang, kamu berhenti jualan takjil. Loh, kenapa masih ganggu saya? Saya udah berhenti jualan, masih ulang apa? Ini sudah keterlaluan. Ini akibatnya. Kalian berkeliaran di hidup saya dan bisnis saya. Kamu? Kenapa bisa di sini? Kamu terlalu jauh memfitnah orang lain. Maksud kamu apa? Clara itu Cindo, Cina halal, seorang muslim yang mu'alaf. Apa? Dia muslim? Kalau kamu memang muslim, coba baca tulisan Arab ini. Baca, woi! Gak, Kenapa? Takut ketahuan? Apa kamu emang nggak bisa ngaji? bukan nggak bisa ngaji, tapi tulisan ini punya arti kasal. Cici cantik, nih, aku bawain mie ayam spesial. Wah, makasih loh. Yang dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan? Ini mie ayam tahu, beli di situ tuh. Itu bukan daging ayam, tapi daging babi kan? Ngaku aja, kamu bukan muslim kan? Jadi mubazir nih, mie daging babinya. Sen, kamu keterlaluan. Kalau dia masih pura-pura muslim, kita suruh dia semua pocong. Serius kamu, sayang? Biar sekalian jelas, kalau dia nolak, berarti dia bohong. Oke, kalau gitu besok kita paksa Cik Clara. Kalau kamu beneran muslim, coba buktikan dengan semua pocong, biar para warga percaya. Iya benar, berani nggak? Iya, iman itu bukan untuk dipertontonkan, oh. Halah, kalau kamu nggak mau, berarti kamu bohong. Kalau mau bukti, kita ke rumah Pak Ustadz sekarang. Kita semua pocong di sana. Pak Ustadz, kita di sini semua mau bongkar kebohongan si Clara. Dia muslim apa bukan? Dengan sumpah pocong. Astagfirullah, agama itu bukan untuk dipermainkan seperti itu. Saya nggak percaya. Tiba-tiba dia ngaku jadi muslim. Mana coba buktinya? Saya saksinya. Clara udah lama bersahadat dan saya sendiri yang membimbingnya. Nggak mungkin. Saya udah lama belajar dan mencari tahu soal Islam, dan saya tertarik untuk masuk Islam, Pak Ustadz. Kamu yakin? Ini pilihan kamu sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Saya yakin, saya bersungguh-sungguh, saya ingin bersahadat dan masuk Islam. Jabat tangan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya menyaksikan sendiri ketulusan itu tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Sejak hari itu, ia menjadi bagian dari umat ini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai saudara. Cik Clara, jadi beneran kamu muslim? Sebab pocong gak perlu, dan kamu harus minta maaf. Hah? Minta maaf ke dia? Maafin aku, Ci. Ay, belum bisa maafin Lolang, oh. Aku baru tahu, ternyata tetanggaku itu cindo halal. Ini buat ganti rugi kerusakan apa kamu, Ci? Maafin aku ya. Ay nggak butuh uang, dan Ay nggak butuh Lolang sujud. Kalau kamu benar mau minta maaf,
berhenti berpikir semua harus pakai uang. Yang Ai butuh cuma satu, lu orang jangan ganggu lagi dan jangan sebarkan kebencian. Ini siapa yang lakuin? Ini akibatnya kalau suka tebar kebencian. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu ambil. Tapi Pak Ustadz, saya kan udah minta maaf. Sepertinya dia benar-benar taubat. Ci, cuma ini yang bisa aku lakuin. Semoga maaf aku diterima ya. Coba ingat-ingat, kenapa kamu dulu benci sama Clara? Lumayan banget buat kali ini ya. Ci, besok jualan lagi kan takjinya, soalnya enak. Iya, anak saya sampai ketagihan. Ci, aku beli gorengannya ya. Nah gitu dong, cobain, dijamin gak nyesel lah. Waktu itu dagangannya lebih laris. Katanya makanannya jauh lebih enak. Padahal aku dulu yang paling ramai di sini. Kalau kita orang terus saling jatuhin, mana ada yang menang. Saya maafin orang, bukan berarti saya kalah dan bukan berarti saya lemah. Tapi karena saya orang mau pengen kita sama-sama selesai. Aku malu sama diriku sendiri, Ci. Itu semua karena aku iri, Ci. Aku takut kalah, takut gak laku. Sampai lupa, artinya saling menghargai. Syukurlah. Kalau kamu diingat, sama seperti kamu dulu. Mulai hari ini, aku gak mau jadi orang yang menyebar kebencian lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Sen. Nah, gini kan enak, akur. Ci, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Soalnya mau ngapain pakai juga, kue sama gorengannya pasti enak. Iya, kalah kayaknya. Gorengan sama kue saya. Nah, makan yang banyak, jangan cuma ngomong ah. Ramadan mengajarkan menahan diri dan memaafkan. Dan kadang, yang paling sulit bukanlah meminta maaf, tapi menerima seseorang yang pernah melukai.